Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran untuk pertemuan keempat dengan materi dinamika atau gaya. Sebelum mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan kita dalam proses pembelajaran ini. Nah, apa itu gaya? Gaya itu adalah yang menyebabkan benda itu bisa bergerak. Kalau di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak? Penyebabnya adalah gaya, yang nama lainnya juga disebut sebagai dinamika. Nah, gaya itu merupakan besaran vektor karena dia memiliki nilai dan arah. Seperti yang terlihat pada gambar ini di komik ini. Nah, ini kan ada mobil bergerak, terus tiba-tiba mobilnya menabrak pohon dan orangnya terlempar keluar. Nah, peristiwa seperti ini bisa kita jelaskan dengan menggunakan konsep gaya atau yang dikenal juga dengan teori hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton itu ada 3, ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Nah, yang ada pada gambar ini adalah tentang hukum 1 Newton. Apa itu hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton itu menyatakan kelembaban benda, sifat kelembaban benda. Apa maksudnya sifat kelembaban benda? Jadi, benda itu dia cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Kalau benda yang awalnya diam, dia akan cenderung untuk tetap selalu diam. Atau benda yang bergerak, dia cenderung untuk tetap selalu bergerak. Nah, tapi harus ingat di sini, hukum 1 Newton itu kalau dalam matematikanya itu didefinisikan sebagai sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 ini artinya adalah benda itu bisa diam dan benda itu juga bisa bergerak tapi dengan GLBB. Nah, hati-hati di sini sama dengan kemarin seperti yang di soal. Kalau A sebuah benda itu adalah 0, benda itu tidak otomatis diam. Benda itu diam hanya jika V-nya, kelajuannya atau kecepatannya yang sama dengan 0. Tapi kalau A-nya 0, dia belum tentu benda itu diam. Jadi kalau A-nya 0, dia bisa bergerak, tapi bergeraknya dengan kelajuan yang konstan, dengan kecepatan yang konstan. Nah, jadi kalau A itu 0, V itu otomatis tidak 0, belum tentu V itu sama dengan 0 jika A itu adalah 0. Nah, tapi kalau benda itu diam, kalau V-nya 0, maka otomatis A-nya sama dengan 0. Jadi nanti hati-hati di sini. Di sigma F sama dengan 0 itu belum tentu benda itu pasti diam. Benda itu bisa diam atau bisa juga dia bergerak dengan kelajuan yang konstan yang kita sebut dengan GLB, gerak lurus beraturan, di mana A-nya sama dengan 0. Nah, sigma ini apa? Sigma ini adalah resultan. Jadi sigma itu adalah jumlah total gaya yang bekerja pada benda. Resultan itu artinya apa? Resultan itu jumlah total, tapi bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja. Bisa ada gaya bekerja, tapi resultannya itu harus 0. Itu adalah hukum 1 Newton. Contohnya apa? Contoh hukum 1 Newton ini seperti di gambar ini. Di gambar ini bisa kita lihat ada mobil awalnya dengan orangnya sama-sama bergerak ke kanan dengan percepatan A. Nah, tentu ada gaya yang menyebabkan mobil ini bergerak, tapi resultan gayanya mungkin bisa saja 0, karena dia bergerak misalnya dengan kelajuan konstan. Tapi kalau dia bergerak dengan percepatan, pasti dia punya resultan gaya yang tidak sama dengan 0. Tapi kalau dia kelajuannya ini konstan sehingga A-nya sama dengan 0, maka di sini sigma F-nya sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa benda itu kalau dia awalnya bergerak, dia tetap cenderung untuk mempertahankan geraknya. Dia cenderung untuk selalu bergerak. Jadi ini kan bergerak. Ketika terjadi kecelakaan, misalnya ini mobilnya menabrak pohon,
mobil ini dipaksa untuk berhenti. Jadi benda yang awalnya bergerak ini dipaksa untuk berhenti. Nah, tapi kan benda yang bergerak itu cenderung untuk terus bergerak. Nah, sehingga orang ini dia ini terdorong ke depan, atau di sini kasusnya dia terlempar ke depan karena awalnya dia adalah bergerak. Bergeraknya kan arahnya ke sini, ke kanan, ke depan. Nah, karena dia awalnya bergerak, maka ketika dia dipaksa untuk berhenti pun dia cenderung untuk mempertahankan geraknya, ya, sehingga dia terlempar ke depan. Atau contoh yang lebih sederhana itu adalah ketika misalnya kita naik mobil, terus mobilnya tiba-tiba direm. Jadi, nah awalnya kan misalnya kita bergerak ke sini bersama mobil. Jadi kita dan mobil, anggaplah ini mobil. Nah, ini awalnya A. Nah, ketika ini kita ketika mobilnya ini direm dengan gaya rem, nih gaya rem itu kan berlawanan dengan arah gerak. Kalau geraknya ke kanan, arah gaya rem itu ke kiri. Nah, ketika dia direm, ini kan dipaksa mobilnya untuk berhenti. Kita itu awalnya bergerak. Nah, karena kita ingin tetap mempertahankan kondisi gerak kita, keadaan kita yang bergerak itu, maka akhirnya kita terdorong ke depan gitu.